Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Player One by Series Player Only. Ini sepatu yang nyenengin banget buat gue sih, karena gue suka sepatu dengan build seperti ini, dimana tuh memang sepatu yang minimalis banget, simple, dan juga menurut gue sepatu yang cukup ringan guys. Dan sebenarnya yang unik dari brand Series Player Only ataupun Player One adalah mereka itu menyediakan 3 macam insole sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Buat gue sendiri di sini gue udah nyobain 2 macam insole-nya, dimana di sini ada versi strength dan juga versi support, yang mana ini merupakan teknologi drop-in insole. Jadi yang perlu kalian tahu juga, insole yang ada di sepatu ini berfungsi sebagai fondasi cushion di sepatu ini juga. Berfungsi sebagai mesh structure dari sepatu ini, dan misalnya kalian pengen ganti dengan penggunaan insole yang biasa di sepatu Series Player Only Player One, ini nggak bisa sama sekali guys. Dan sebenarnya untuk kedua insole ini merupakan triple density foam, dimana itu terdiri dari EVA, super critical foam, dan juga gel di bagian bawahnya, tapi memang dibentuk dengan beberapa fungsi dan juga fitur yang berbeda guys. Untuk versi yang strength ini merupakan cushioning system dengan overall feel yang low profile dan juga responsif, dan yang menjadi favorit gue adalah yang versi support ini guys, dimana berasa lebih tebal secara build, dan di bagian sampingnya terdapat extra TPU area untuk lateral support dan bisa berfungsi sebagai shank plate juga. Gue juga ngerasa dengan penggunaan support insole ini, build sepatunya itu berasa jadi lebih kokoh dan juga lebih nyaman sewaktu gue pakai guys. Di video kali ini gue juga mau infoin ke kalian kalau gue pengen say thank you untuk Sehati Academy yang udah minjemin gue lapangannya. Keren banget nih guys. Dan juga kalau kalian tertarik untuk mengenhance skill basket kalian bisa cek aja langsung Instagram dari Sehati Academy. Untuk penggunaan materialnya sendiri bisa dibilang sebenarnya sepatu ini tuh cukup basic guys. Sebagai dasarnya sepatu ini menggunakan TPU base, dan juga di bagian atasnya di sini ada penggunaan material nerf knit yang menurut gue secara overall sih TPU-nya masih terbilang cukup oke. Nggak yang kaku-kaku banget, menurut gue sih mini break in time juga pas dipakai sih cukup oke. Terlepas dari form fittingnya, menurut gue sih pasti nggak akan senyaman material mesh ataupun material knit pada umumnya. Tapi dengan penggunaan material TPU base seperti ini, menurut gue sih Series Player Only memang berfokus dalam memberikan durabilitas dan juga ketahanan dari segi material upper yang digunakan di sepatu ini guys. Dan juga mungkin buat kalian penasaran juga sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya itu true to size. Gue nyobain dengan 2 insole yang berbeda dan fittingnya itu juga menurut gue beda sih guys. Untuk versi yang ini gue ngerasa di bagian clinking gue di sini agak sedikit berhimpitan sama bagian foamnya, tapi dengan penggunaan support insole yang baru di sini mereka udah ngubah cuttingan di bagian sampingnya, sehingga sewaktu gue pakai ini lebih nyaman meskipun ini nggak menghilangkan sensasi rubbingnya sama sekali. Buat gue sendiri yang punya kaki narrow, ini tuh sebenarnya feel-nya nggak terlalu masalah banget sih. Secara overall entah gue pakai cushioning system yang manapun, ini berasa minor aja, dan buat gue sih sebenarnya gue nggak terlalu permasalahin. Tapi buat kalian yang punya kaki lebar, pastikan kalian bener-bener perhatiin sizing kalian sewaktu kalian nyobain sepatu ini, karena memang di bagian sampingnya di sini agak narrow guys, dan menurut gue sih itu bakal jadi salah satu pertimbangan buat kalian pengen nyobain sepatu ini. Buat gue sendiri selama pakai sepatu ini true to size bisa dibilang aman aja, meskipun nggak bisa dibilang kayak 100% perfect, tapi untuk masalah-masalah yang gue temukan di sepatu ini sebenarnya itu semuanya minor dan menurut gue sih nggak terlalu signifikan. Buat kalian juga mungkin yang pertama kali pakai sepatu ini bakal ngerasa kayak ada heel slip, dan menurut gue sih kalian butuh break in time dikit aja, dan kalian bisa pakai semua lacing system yang ada di sepatu ini, karena settingan awalnya lacing system yang ini tuh nggak kepake guys. Setelah gue coba pakai semua, heel slipnya itu semakin oke dan bikin makin nyaman sih. Yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan adalah di bagian clinking areanya ini aja, tergantung dari bentuk kaki kalian masing-masing, dan juga mungkin di area padding heelnya kalau bisa dibikin sedikit lebih premium lagi, menurut gue sih ini bakal bikin overall sepatu ini semakin nyaman guys. Dan juga setelah ganti dengan penggunaan support insole, jujur aja ini menambahkan kenyamanan, bikin sepatunya tuh kayak lebih punya struktur, makin oke lagi sewaktu dipakai. Dan makin oke-nya lagi sebenarnya kalian tuh bisa beli insole-nya terpisah. Misalnya ini insole-nya udah bottom out, kalian pengen ganti, kalian bisa repurchase insole-nya tersendiri tanpa kalian harus beli sepatunya guys. Lanjut lagi di bagian traction-nya, menurut gue sih ini jadi aspek yang berkesan banget buat gue sebenarnya di sepatu ini, karena traction-nya bagus,
Entah gue pakai di lapangan indoor atau lapangan yang sedikit berdebu juga aman banget. Yang perlu kalian perhatikan adalah sepatu ini nggak akan oke kalau kalian gunakan di lapangan basket outdoor. Karena memang dari segi rubbernya tipis, tapi kalau kalian bawa sepatu ini di lapangan indoor, menurut gue sih tractionnya sadis banget. Gue ngerasa kayak bener-bener efisien pakai sepatu ini, entah gerakan lateral, linear, spin move, atau apapun, ini bisa di cover semua dengan penggunaan traction yang ada di sepatu ini guys. Dan kalau kita ngomongin dari segi supportnya, semua fitur-fitur support dasar yang ada di sepatu basket udah komplit di sepatu ini, dimana di bagian belakang di sini ada external heel counter, ada internal heel counternya juga, ada penggunaan carbon fiber shank plate di bagian bawah untuk torsional support, dan juga buat kalian penasaran sama fitur stabilitas lateral support yang ada di sepatu ini, di bagian sampingnya di sini ada outrigger yang bikin sepatu ini makin nyaman lagi guys. Selain itu, untuk fitur-fitur support yang ada di sepatu ini akan sangat terbantu dengan adanya penggunaan drop-in insole yang ada di sepatu ini guys, dimana untuk kedua fitur drop-in insole yang digunakan di sepatu ini sama-sama menggunakan fitur sidewall di bagian samping untuk stabilitas, untuk lateral support, dan juga kalau kalian pengen lebih ekstra lagi, kalian bisa pakai yang versi support di sini guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Player One by Series Player Only, sepatu ini dijual dengan harga $158 dan Series Player itu bisa mengirim sepatu ini sampai ke Indonesia. Kemarin untuk gue nerima sepatu ini ada pajaknya sekitar 300 ribuan, dan kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja langsung website dari Series Player Only guys. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Player One by Series Player Only. Seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini cukup nyenengin, ada beberapa minor upgrade yang menurut gue bisa bikin sepatu ini makin nyaman lagi. Terlepas dari itu, sebagai brand baru menurut gue sih keren banget dari segi developmentnya. Gue nggak sabar untuk nungguin beberapa versi terbaru dari sepatu Player One dan juga rilisan-rilisan mereka berikutnya, karena mereka ngedengerin feedback dari orang-orang yang ngasih feedback ke mereka guys. Jadi itu keren banget. Thank you so much buat kalian dan nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.